Tim Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB, Kota Samarinda memastikan tidak ditemukan adanya manipulasi sistem dalam pelaksanaan SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas, PLT, Inspektur Kota Samarinda, Firdaus Akbar, usai menindaklanjuti 36 pengaduan yang masuk dari wali murid. Hasil klasifikasi menunjukkan sebagian besar aduan berkaitan dengan jalur domisili. Tim melakukan verifikasi administrasi, pengecekan lapangan, hingga penelusuran jejak digital terhadap seluruh laporan. Dalam sistem SPMB, jarak tidak bisa dimanipulasi. Bahkan jika melebihi batas hanya 1 atau 2 meter, sistem otomatis menempatkan pendaftar di luar peringkat penerimaan, jelas Firdaus. Ia menegaskan seluruh proses pengawasan dilakukan berdasarkan data dan fakta sehingga sistem penerimaan tetap berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang paling utama adalah bagaimana memiliki semangat baru memasuki tahun ajaran baru untuk fokus pada pendidikan. Dan kita di Kota Samarinda di tahun ini dan tahun ke depan kita akan berusaha untuk melakukan penguatan pada bidang studi STEM ya. Kenapa? Karena kita belajar dari perkembangan dinamika peradaban, khususnya di sektor pendidikan sekarang. Kita menemukan atau mendapatkan berita misalnya dari Tiongkok, itu menghapus 12.200 program studi di perguruan tinggi. Mengapa? Karena melihat situasi perkembangan artificial intelligence dan humanoid robotik ya, sehingga memang bidang studi kita ke depan diarahkan untuk tidak fokus pada hafalan, tapi difokuskan pada bagaimana memahami pelajaran itu, sehingga ke depan kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas di bidang akademik, yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap mata pelajarannya, dan dengan sendirinya pada saat ia memasuki pendidikan tinggi atau bahkan sebelumnya pada saat dia memasuki jenjang pendidikan menengah sudah bisa mengalami pengarahan baik dari sekolah maupun bakat dirinya sendiri untuk menguasai satu atau dua bidang tertentu. Dalam rangka apa? Ketika memasuki dunia perguruan tinggi itu semakin dipertajam pemahamannya, bukan sekedar hafalan, agar kelak bisa menjawab dunia kerja di masa yang tidak mudah, di masa atau di era yang sangat kompetitif ini. Sebab itu, kepada para siswa yang akan memasuki tahun baru, fokus pada pendidikan. Dan kalau misalnya ada di antaranya yang hobi bola, ya kalau ini siswa ya, lebih bagus menonton siaran ulangnya, ya, biar lebih fokus menghadapi tahun baru sekolahnya. Oke. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh insan pendidikan menyambut tahun ajaran 2026-2027 dengan memperkuat kualitas pembelajaran untuk menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, AI, dan transformasi digital. Pemerintah Kota Samarinda akan mendorong penguatan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics, STEM, agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan berbagai persoalan di masa depan. Andi Harun juga mengingatkan para pelajar agar tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, sembari terus mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan positif. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini,
Kami di Sekretariat SPMB Kota Samarinda yang bertempat di kantor inspektorat pada hari ini akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya laporan sebanyak 36 pengaduan terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Perlu saya sampaikan secara singkat bahwa kami ini dibentuk atas dasar surat keputusan wali kota terkait dengan pembentukan tim pengawasan SPMB Kota Samarinda. Kita mendengarkan waktu itu apa sih sebenarnya menjadi pengaduan dari kelompoknya Ibu Rina Jainun tersebut. Jadi ternyata yang diadukan itu adalah terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP tahun ajaran 2026 dan 2027. Nah, setelah mengadu ke TWAP, dilanjutkan dengan mereka menyampaikan aspirasinya ke gedung DPRD Kota Samarinda. Kita waktu itu juga tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di DPRD Samarinda karena hingga pada hari ini juga tidak pernah ada katakanlah mungkin permintaan klarifikasi atau permintaan penjelasan resmi dari DPRD waktu itu tidak ada. Nah, tetapi sebagai sebuah tim yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang diadukan oleh sebanyak 36 wali murid mewakili calon siswa tersebut. Jadi waktu itu kita menyampaikan bahwa di dalam proses menindaklanjuti pengaduan itu kita ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah bahwa pengaduan itu harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data dukung bukti yang kuat. Karena kalau tidak, ini nanti akan menimbulkan fitnah karena ini akan berdampak dan berimplikasi ke banyak pihak nantinya kalau memang pengaduannya itu benar. Secara umum dari 36 murid yang mengadu itu ada sebanyak, ini kita kelompokkan ya setelah kita verifikasi, itu ada sebanyak 33 aduan atau sebanyak 91,67% yang berkaitan dengan domisili murni. Karena memang proses SPMB itu kan dia ada melalui jalur domisili, jalur afirmasi, prestasi dan mutasi. Nah, kemudian ada satu aduan yang atau sebanyak 2,78% berkaitan dengan afirmasi dan domisili. Nah, dan terakhir ada dua aduan atau sekitar 5,56% berkaitan dengan prestasi akademik dan domisili. Jadi sekali lagi teman-teman media perlu saya sampaikan, kita bekerja itu profesional berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan berdasarkan asumsi. Jadi karena ini secara garis besar itu berkaitan dengan domisili, afirmasi dan prestasi akademik, maka kita juga mengujinya terhadap melalui 3 jalur ini. Nah, ternyata dari hasil temuan kita telah melakukan, kita ujinya tuh kita verifikasi administrasi, kemudian uji fisik ke lapangan, kemudian juga teman-teman di Kominfo juga menelusuri jejak digital pendaftarannya karena pendaftaran semua melalui online. Nah, ini semua bisa ditelusuri semuanya. Nah, hasilnya adalah sebagian pendaftar berada di luar batas jarak terjauh yang diterima pada sekolah tujuan. Nah, jadi ini di sistem teman-teman sekalian itu tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan kita untuk mengumumkan jarak, itu tidak bisa teman-teman. Dan ini nanti bisa diuji secara saintifik oleh teman-teman Kominfo. Jadi ketika jaraknya dari rumah ke sekolah itu sudah melebihi jarak terjauh, walaupun melebihinya 1 meter 2 meter, itu dia secara sistem akan tertolak nantinya. Kalau istilahnya itu dia akan
di luar ranking nantinya, karena memang dari domisili itu hanya satu jarak, teman-teman. Nah, kemudian juga yang disampaikan dari pengaduan tersebut adalah mereka menyatakan peringkat yang bergerak selama pendaftaran, teman-teman sekalian. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa posisi peserta itu dapat berubah karena masuknya pendaftar baru dan hasil verifikasi data. Jadi kan namanya ranking ini kan kalau dulu itu kan ada istilah NEM ya, kalau dulu itu istilahnya itu kan, itu nanti dia yang masuk belakang kalau dia nilainya lebih tinggi, dia otomatis akan menurunkan yang peringkat di bawah. Nah ini para orang tua tersebut, siswa tersebut, calon siswa tersebut menduga adanya permainan perubahan rankingan. Ternyata ini sekali lagi bisa dijelaskan secara saintifik. Juga ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa dimanipulasi kalau persoalan ranking ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi narasumber pada pelatihan pemerintahan bagi jabatan administrator di Lembaga Administrasi Negara, LAN, dengan materi mengenai etika dan integritas kepemimpinan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa aparatur sipil negara harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kompetensi, etika, dan integritas aparatur, tegas Andi Harun. Ia juga mengajak ASN menjadikan nilai-nilai Pancasila dan etika sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan birokrasi di era kecerdasan buatan. Hari ini ada pelatihan kepemimpinan di LAN untuk jabatan administrator, dan saya diundang untuk menjadi narasumber mengenai satu topik yang menjadi kurikulum di LAN, yakni etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Poin pentingnya adalah bagaimana faktor dan positioning ASN, aparatur sipil negara, itu tidak hanya sebagai aparatur pemerintahan, tapi menjadi pewaris kelanjutan perjuangan kemerdekaan. Artinya apa? Artinya ASN itu sebagai operator birokrasi kita harus selalu bisa memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu menjadi ditempatkan di atas semua kepentingan yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kontribusi secara profesionalisme dengan kompetensi yang tinggi, yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan perkakas untuk menuju ke situ itu adalah etika dan integritas. Karena sebenarnya kita itu tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan lebih banyak adalah penyelenggara negara yang berkarakter. Kita bisa buktikan data-data yang ada pada KPK, tingginya abuse of power dalam bentuk kasus korupsi yang kalau kita lihat datanya sejak 2004 sampai hari ini sudah ratusan
pejabat baik dari eselon 1, 2, 3 dan seterusnya yang divonis atau tersangkut kasus korupsi. Begitu pula puluhan kepala daerah yang juga tersangkut kasus korupsi. Dan kalau kita bedah dari kasus-kasus itu, masalah utamanya adalah masalah integritas dan etika dalam pelaksanaan kewenangan sebagai penyelenggara negara. Nah, oleh sebab itu, amanat Pancasila itu kan bagaimana faktor etik dipandu oleh moral agama yang kemudian menghadirkan pelayanan yang inklusif. Pelayanan inklusif itu memperkokoh semangat persatuan nasional kita yang pada akhirnya terimplementasi dalam pelaksanaan keadilan sosial itu dalam bentuk meningkat dan primanya pelayanan publik kita. Apalagi di era artificial intelligence ini. Masyarakat butuh pelayanan yang cepat, tepat, dan bersih. Nah, oleh sebab itu dengan materi ini kita harapkan setelah para peserta lulus atau keluar dari pelatihan ini, beliau-beliau itu diharapkan menjadi individual operator birokrasi di daerah masing-masing yang mempelopori menjadi garda terdepan dalam perwujudan birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan anti KKN. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Frida Pratiwi. Harapan bagi orang tua dapat memberikan pendidikan yang terjamin sebagai bekal agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berguna dan berbudi baik. Irlia Aswat Mahbara. Etika sangat diperlukan bagi ASN. Jika ada tamu atau masyarakat yang datang ke kantor dengan ketidaktahuan, seharusnya dibantu dengan ramah. Eko Yulianto. Sehat selalu Bapak Andi Harun. Tetaplah menjadi orang baik. Endang Wahyuni Nur Hakim. Pokoknya Pak, saya setuju dan sangat suka dengan kinerja Bapak di segala hal. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, pendidikan yang adaptif, birokrasi yang berintegritas, dan pelayanan publik yang transparan menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Samarinda yang semakin maju dan berdaya saing.